Saya rindu kita dalam setiap ibadah Bapak Ibu tidak terlalu kaku dengan waktu ya. Karena hidup kita ini mau apa lagi, betul ya? Kadang ada orang sampai yang penting 1 jam selesai kan gitu ya. Tidak apa-apa saya sampaikan, saudara. Kalau saudara beribadah di target 1 jam selesai, 1,5 jam selesai, nanti kita malu di kekekalan, betul ya? Apa sih saudara? Jangan kita pakai Tuhan hanya untuk maunya kita, tapi kita datang beribadah supaya kita mengenal Tuhan dengan lebih baik selama ada di bumi. Amin. Boleh ditampilkan slide-nya. Hari ini saya akan bawa saudara masih terus dalam rangkaian doa. Minggu lalu kita belajar tentang sedikit 40 hari doa puasa. Nanti kita lanjut lagi, tapi saya akan mulai merapikan baik-baik pengajaran kita hari ini yang mungkin saudara jarang mendengarnya. Jadi hari ini kita belajar kehidupan doa Tuhan Yesus di bumi, ya. Dan hari ini secara khusus kita belajar tentang doa semalaman, ya. Siapa pernah doa semalaman? Hah? Enak atau tidak enak? Jujur, secara daging enak atau tidak enak? Tidak enak ya. Ya, jangan doa semalaman, doa 1 jam saja tidak enak, apalagi mau semalam-malaman. Betul ya? Ya, tapi kalau nonton, jalan-jalan, me time, family time, makan-makan, itu sangat enak. Ya, tapi memang berdoa itu memang tidak enak. Ya, jadi saya lihat di sini Lukas 11 ayat 1, saya pikir ini tidak perlu saya jelaskan, ini secara umum ya. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Jadi kita belajar fondasinya ini. Ternyata Tuhan Yesus hari-hari kerjanya berdoa, ya. Lalu ada yang bertanya, kalau dia Tuhan kenapa berdoa? Ya nggak usah dijawab saudara. Nggak usah dijawab bagi orang yang tidak mengerti. Ya, tidak ada gunanya menjelaskan bagi orang yang tidak mengerti, yang tidak percaya. Tidak, bagi orang yang tidak suka. Kalau kamu sudah tidak suka produk A itu jelaskan dimanapun, kau pasti tutup telinga, betul ya? Nah, karena itu sudah namanya kecewa kepahitan. Orang tidak suka itu karena kecewa kepahitan. Dosa itu tabiat kita setelah terusir dari taman Eden. Makanya semua manusia itu menolak Yesus. Ya, ada kecewa, ada trauma, ada takut, ada pahit. Itu membuat agak susah. Ya, makanya hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Amin. Nah, ketika Yesus berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Jadi jelas saudara, yang akan belajar berdoa hanya disciples, hanya murid. Tidak mungkin followers belajar, nggak mungkin saudara. Followers itu cuma dengar, cocok terima, nggak cocok tengking, kan gitu. Suka ambil save, simpan, nggak suka unsubscribe, kan gitu ya, unfollow gitu ya. Tapi kalau murid saudara, dalam segala kehidupan bersama Tuhan Yesus, murid ini yang bilang, Tuhan ajar kami berdoa. Nah, pastikan dirimu murid. Siapa di sini murid? Siapa di sini followers? Nah, tidak ada ya. Ya, tapi bukan berarti lalu kita menolak followers di live streaming. Silahkan saudara follow banyak-banyak ya. Klik lagi. Nah, jadi ini kemarin saya rangkum sedikit khotbah kemarin ya. Yesus selalu berdoa dalam setiap fase ya. Yang pertama setelah dibaptis ya. Kemarin saya sudah jelaskan. Jadi setelah bertobat harusnya juga kita terus berdoa. Yesus tidak perlu bertobat ya. Bisa jelaskan baik-baik karena dia tidak berdosa. Tapi Yesus itu jadi korban bagi kita di kayu salib. Dia yang sulung dari semuanya bagi kita. Perhatikan ayatnya. Ya, 1 Korintus 15 ayat 23 dikatakan, tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Jadi ternyata saudara, Tuhan saja memaknai buah sulung. Lalu ada lagi yang masih berdebat tentang kasih buah sulung nggak? Sudahlah, kalau tidak mau kasih tidak apa-apa. Yesus saja jadi buah sulung kok. Buah sulung untuk keselamatan, buah sulung untuk pertobatan, buah sulung untuk keselamatan kita semua di bumi. Lalu ada yang masih bahas, apa sih itu buah sulung? Apa itu? Jangan-jangan kasih kaya gereja, kasih kaya pendeta. Aduh, terlalu banyak nonton konten yang tidak bertobat.
Kayak kita di gereja ini sudah berapa kali menikah, buah sulung. Saya tidak, bukan buat saya, tanya Ibu Bendahara kok. Buat gereja. Bukan buat saya. 1 rupiah saya tidak ambil, buat apa juga. Buah sulung cuma 1 kali. Kita butuh tiap hari, kan gitu ya. Ngapain 1 kali ya. Jadi Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Siapa miliknya? Saudara dan saya. Kenapa saudara dan saya miliknya? Karena sudah terima Yesus, sudah terima keselamatan. Sehingga waktu Yesus datang kembali, kita akan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Jadi kalau Yesus berdoa setelah dibaptis, itu pelajaran bagi kita. Setelah kita dibaptis juga, setelah kita bertobat, harusnya hidup kita adalah doa. Hidup kita adalah bergaul dengan Tuhan. Tidak usah kita bergaul dengan masalah, karena masalah tidak usah dicari, dia datang. Itu enggak? Jadi ngapain bergaul dengan dia? Ngapain terlalu pikirin dia? Dia pasti ada. Siapa tadi bangun tidur aja udah pusing mau sarapan apa? Ya kan? Kadang masalah bukan ada uang atau tidak, malas, ya. Malas, aduh, pengen nasi uduk tapi jauh di sana yang enak, yang di sini nggak enak kan? Pergumulan saudara. Ya kan? Nggak usah bicara uang dulu. Saudara punya uang saja, masalah makan pagi tadi itu sudah pergumulan. Jadi tidak usah bergaul dengan pergumulan, itu pasti ada. Tapi belajarlah bergaul dengan Tuhan yang sulung. Ya, saya dengan teman-teman dulu sering bercanda. Tapi saya tidak bisa memaksakan ini kepada saudara, ngerti atau tidak. Bercanda begitu, kalau dia yang sulung, berarti saya adiknya. Iya dong. Siapa di sini anak-anak sulung? Anak sulung ada. Anak sulung itu anak pertama. Angkat tangan yang anak sulung. 1, iya 2, banyak ya 3. Anak sulung kan. Berarti urutannya kan. Berarti yang adik itu siapa? Adik. Adik boleh panggil yang sulung kakak ya? Boleh nggak? Boleh. Nah ini bicara kedekatan nanti saudara. Ya. Jadi mari mengalir dengan Tuhan. Ya boleh nggak kita panggil Tuhan juga sebab bukan hanya Bapa, tapi dia juga sahabat, ya kan? Tapi dalam bicara kedekatan, bicara konteks keselamatan, boleh nggak kita panggil dia kakak yang bawa kita dan kita adik-adiknya? Wah itu kan, itu udah nggak dapat di sekolah teologi, itu iman saudara. Saudara terima firman, saudara dapat iman karena dia yang suruh, dia kakak kita. Biar yang tidak percaya tambah bingung lagi, apalagi ini khotbah pendeta 1, udah bapak, udah sahabat, ada kakak pula, kasih biar dia bingung. Nah, kalau dia mau tidak bingung sudah datang hari Minggu jam 10 tiap hari Minggu kan gitu. Ya apalagi ayatnya? Ini sebenarnya ada ayat banyak ya. Ini saya cuma kilas balik yang kemarin. Kolose 1 ayat 15 sampai 16, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tuhan itu tidak terlihat saudara, ya. Tapi dengan adanya Yesus yang maha besar, omnipotent, omniscience, omnipresent, tiba-tiba kita bisa lihat. Padahal kita sudah terusir dari Taman Eden, sudah terusir dari kemuliaan. Kemuliaan itu dibawa di dalam pribadi Yesus yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Di dalam Dia, di dalam Yesus saudara, diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Berarti Anda hari ini beribadah untuk Tuhan. Jadi berhenti, aduh kenapa lama sekali khotbahnya, lama kali pujiannya. Saya minta pemimpin pujian kalau bisa 3 jam juga silakan. Cuma hari Minggu kok. Cuma hari Minggu kok. Tadi dalam puji-pujian, terlebih nanti kita ada training untuk tim praise and worship ya, dan juga tim musik yang ada, boleh ya. Dalam puji-pujian itu kita sudah banyak salah dalam pemahaman selama ini. Nanti kita training saudara. Nah ini puji-pujian itu seperti tadi, sembah Tuhan saja, nggak usah mikir masalah, nggak usah mikir penglihatan. Justru ketika kamu tidak mikir penglihatan, dapat penglihatan kan? Betul nggak? Daripada berdoa untuk aduh Tuhan bukalah mataku untuk aku melihat, nggak dapat saudara. Sembah Tuhan saja, tahu-tahu dapat, itu paling enak saudara. Amin. Nah, jadi dia yang sulung ya. Jadi kita ini diciptakan oleh Tuhan. Mari kita di kesempatan yang Tuhan berikan beribadah, apalagi kesaksian tadi penglihatan, betul hati itu ada. Tapi kalau tadi konteksnya
sepertinya hatinya nggak terlalu bagus, itu bicara Tuhan mau pulihkan hati kita. Ya, Tuhan mau hati kita dulu. Kadang-kadang orang, saudara, apalagi di dunia yang makin jahat ini, saudara, datang kepada Tuhan itu, dia bukan bawa hati lagi, tapi bawa masalah. Iya. Bukan berarti Tuhan menolak masalah, saudara, tapi rugi. Tiap hari datang sama Tuhan bawa masalah. Tuhan tahu kok. Kamu tidak bawa juga dia tahu. Kamu percaya nggak Tuhan melihat? Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tuhan tahu kok. Ya, saya sering khotbah di mana-mana. Saya mau tanya, Mama, kalau sudah umur juga ya, 80. Tepuk tangan buat orang tua kita. 80 tahun, ya, keren. Nah, ini contoh paling pas. Mama ada hitung, ada makan berapa piring nasi 80 tahun ini? 3 kali. Selama hidup ada sudah berapa ribu piring? Nah, tidak ada kan? Sudah berapa kali makan ikan tongkol Mama? Seafood, udang, cumi-cumi, pakai sabun berapa batang? Ada hitung. Pakai odol ada berapa tuh? Tidak ada hitung kan? Tapi Tuhan tahu loh. Coba kita belajar. Hal yang sepele coba kita belajar. Kamu tidak tahu sudah berapa piring nasi kamu makan, tapi Tuhan tahu. Kalau kamu hari ini bisa kuat, bisa punya tenaga, bisa bangun dari tempat tidur, yang kata medis karena kekuatan makanan, Tuhan yang siapkan bagi kamu. Amin. Ini yang perlu, saudara, nggak usah terlalu aneh-aneh lah. Ya, Mama doyan apa dulu? Daging doyan? Tuh, semua doyan. Sop iga, Mama. Itu enak betul loh. Ya, apalagi kita semua punya kedoyanan masing-masing. Dan itu tidak salah, saudara. Dan Tuhan tahu semuanya. Ya. Lalu saudara lihat lagi Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Ya, kita ini anak Tuhan. Kita tidak bisa dipanggil anak Tuhan. Jadi paham dulu ya tentang Tritunggal. Jangan sampai salah. Kenapa ada anak, Allah Bapa, Allah anak? Kita tidak akan bisa jadi anak kalau tidak ada yang sulung. Tuhan datang menyelamatkan kita, kita anaknya. Makanya dia disebut anak. Dialah yang sulung. Amin. Jadi jangan terjebak dengan, oh berarti Tuhannya ada 3. Enggak, saudara. Tidak ada bicara berapa jumlah Tuhan. Tapi kenapa ada Allah Tritunggal, itu bicara kasih Tuhan. Katakan amin. Kasihnya supaya sampai kepada kita, dia memikirkan bagaimana caranya. Kasihnya itu, makanya dia jadi anak. Bukan berarti dia diperanakan gitu. Lalu Maria ibunya anaknya Yesus, berarti Tuhan kawin, Roh Kudus kawin sama Maria. Sesat pikir. Ya, kadang-kadang memang bahasa itu dipahami baik-baik dulu, saudara. Ya, berulang-ulang saya bilang, kalau di Indonesia percuma itu artinya apa? Di Indonesia sia-sia, tak berguna. Tapi kalau di Malaysia percuma artinya gratis. Kasih dulu teh kosong. Teh kosong. Apa tuh teh kosong? Di Indonesia apa? Berarti teh gak usah kasih air. Tapi kalau di Malaysia, ya kalau saya tidak salah, teh kosong itu apa artinya? Teh tawar. Es kosong. Apalagi es kosong? Ada es kosong pula. Es kosong itu artinya air es. Air putih es kan gitu. Kalau di sini es kosong, dilempar kau sama warung. Bang minta es kosong. Apa? Katanya diambil kan dia lempar. Karena pemahaman yang tidak sama. Jadi jangan kita paksakan pemahaman orang tidak percaya Yesus. Berarti 3. Tunggal dalam 1. Oh, berarti Tuhan orang Kristen 3. Itu dia punya pemahaman sama kayak percuma Malaysia dengan percuma Indonesia. Konteksnya ya konteksnya orang Kristen dong. Amin. Jadi Tuhan jadi anak itu bukan karena kawin sama Maria. Tidak ada kawin di situ. Ulang-ulang saya jelaskan, dari dalam kandungan kita sudah berdosa. Mana anak kecil? Ayo anak kecil. Sini. Siapa paling cepat? Nah, siapa cepat dia dapat. Nah, ayo dua-duanya biar masuk TV. Nih, sini saya. Nah, ayo dua-duanya sini. Ini kan cakep, ganteng dan cantik kan? Lucu-lucu pula kan? Nah, anggap ini titik normal. Kalian geser sedikit. Nah, di mimbar ini.
Ini titik nol. Waktu mereka dalam kandungan, mereka di titik nol nggak? Ini dosa, ini baik. Mereka lahir atau dalam kandungan ada di sini nggak? Di titik nol. Nah, bertobat. Mereka tidak di titik nol. Geser sedikit saya. Nah, dia -2. Kamu lagi saya. Nah, -1 ini. Karena semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada satu orang pun dalam kandungan titik nol. Nggak ada. Lalu kita percaya dengan bahasa-bahasa dari agama lain, ya, dari Tiongkok sana. Kita itu seperti kertas putih, nanti ditulis omong kosong, omong kertas putih tertuang tinta, banyak kita itu. Kita sudah dalam dosa dari dalam kandungan. Tidak ada di titik nol, tidak ada. Paham dulu. Amin? Nggak ada. Itu sebab Yesus waktu dia jadi anak, dia harus masuk di dalam rahim. Saudara tahu kutukan Tuhan waktu terusir dari Taman Eden? Susah payahmu waktu mengandung kubuat sangat hukum dosa. Siapa yang bisa memulihkan kutukan dari firman-Nya sendiri? Tidak ada kecuali Dia sendiri. Bagaimana caranya? Dia harus datang ke dalam rahim seorang manusia untuk membersihkan kutukan itu. Itu sebenarnya kenapa dia pakai Maria, bukan Bunda Allah, bukan. Kalau dia Bunda Allah, saya akan lebih dekat dengan Bunda, karena Bunda punya hak lebih tinggi dari anak, betul nggak? Di sini ada bapak-bapak ibu yang pengusaha kan, ngapain deketin anaknya? Deketin mamanya saja kan. Ibu boleh saya nanti ikut ibu pulang, boleh? Ibu-ibu yang satu, ibu boleh? Ini makan siangnya makan malam kan? Udah kabur dia, betul lah turun sana. Bunda itu pasti lebih hebat. Tapi jangan kita juga salah paham. Berarti kita harus punya pola pikir yang benar. Maria adalah teladan iman orang percaya. Betapa dia di tengah dunia yang jahat dari zaman dulu, 2000 tahun lalu sudah jahat, saudara. Apalagi hukum Taurat benar-benar bekerja. Belum bersuami sudah hamil, mati dia itu. Dirajam dengan batu sampai mati. Tapi dia bilang ketika malaikat mengunjungi dia, jadilah padaku seperti yang kau firman. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jelas. Kadang-kadang kita karena sesat pikir Kristen tapi yang dipercaya ajaran lain, kita lupa aku inilah hamba Allah. Dia saja bilang dia hamba Tuhan. Kok bisa-bisanya sekarang kita bilang Bunda? Saya sangat menghormati Maria, teladan iman saya sampai hari ini. Tapi dia bukanlah ibu Yesus dalam konteks ketuhanan. Amin. Bahaya nanti. Jadi berhenti memiliki pengajaran dan pemahaman yang kurang tepat. Amin. Ini harus saya sampaikan, saudara. Jadi karena kita anak, tapi anak yang tercemar, anak yang sudah terusir. Bagaimana supaya kita tetap anak? Yohanes 1:12. Tapi semua yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Firman itu telah menjadi manusia, berarti dia harus jadi anak juga. Katakan amin. Nah, next lagi. Ini kemarin saya flashback sedikit supaya ingat. Yang kedua, waktu melayani, Yesus sepanjang melayani, dia berdoa terus. Ini ayat-ayatnya. Ya, jadi kita juga harusnya seperti Yesus setelah bertobat, kita berdoa sepanjang hidup selama melayani ataupun melakukan apapun. Tapi banyak kita berdoanya hanya pas susah saja kan? Lagi berat, semua dikejar. Pak, saya lagi stres, saya lagi depresi, saya lagi pusing, Pak. Aduh. Padahal saya sudah bertobat, Tuhan tidak mau kita berhenti di bertobat. Mana tadi Singsan? Mana tuh tadi Faith atau Yosef? Biar ingat, saudara, biar ingat. Sini nak, nanti Om kasih suruh Mami kasih kamu makan. Nah, jadi Yosef sini saya. Nah, ini mimbar ini titik nol ya. Yosef, kita semua tidak lahir nol ya, kita di sini. Lalu dia akan berjalan, jalan sedikit saya, sana, hadap sana. Berhenti, Om bilang stop. Nah, banyak orang dunia bilang stop itu bertobat. Tidak, saudara.
orang Kristen berhenti berbuat dosa, belum bertobat. Orang Kristen setelah dia bertobat itu bukan hanya berhenti, tapi baliklah. Misalnya, Cep, Cina. Cep, dengan Om lihat Om saya. Susah ini. Belum ganti oli. Nah, lihat Om. Nah, tapi kalau dia bilang misalnya dengan Cep, dia balik sih, tapi nggak bergerak. Bertobat nggak? Cep, mari saya sini ikut Om. Begitu dia jalan. Nah, terus sampai dia tinggalkan titik nol. Nah, ini baru bertobat. Jadi bukan hanya berhenti berbuat dosa, bukan juga hanya mendengar, tapi tidak melakukan. Nah, tapi setelah mendengar dia ikut Yesus. Jadi kekristenan itu, saudara, itu journey, perjalanan, journey with God. Sudah saya Tuhan memberkati. Jadi kamu tidak bisa, yang penting aku ke gereja, dengar pujian enak, dengar khotbah masuk di otak, dengar tapi tidaklah. Hati-hati, saudara ya. Jadi waktu melayani apapun hidup kita, kita berdoa. Matius 14, sesudah Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Lihat, seorang. Kita akan susah, saudara, kalau kita belum mengalami terobosan seorang diri. Pernyataan tadi itu punya makna banyak. Hati kita Tuhan mau hati kita berikan seorang diri dulu. Seorang diri dulu ya, seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Lihat, kenapa nanti kita belajar semalam-malaman, selalu banyak ayat ketika hari sudah malam. Ya, malam itu kadang bicara kesendirian, saudara. Malam bicara gelap, malam bicara tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi justru ketika sendiri, gelap, tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah Tuhan mau kita berdoa. Amin. Nah, nanti kita baca dulu. Sebelum Yesus berjalan di atas air, Yesus berdoa. Jadi kalau mau mengalami mujizat, saudara, berdoa. Amin. Berdoa. Ini mau mengalami mujizat, tapi lewat tumpang tangan pendeta, nggak mau berdoa. Mau mengalami mujizat lewat cash. Wah, hari ini gua nggak pakai jas sih. Aduh. Soalnya jasnya udah belum dicuci, udah 4 biji kotor semua. Nanti saudara pingsan bukan karena urapan, karena yang lain. Bahaya saya nanti ya. Lalu Markus 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ini bicara setelah Yesus melakukan mujizat, saudara, ada masanya kembali sendiri. Kadang kita kalau sendiri kita meratapi nasib. Begini nasib jadi bujangan, kemana-mana, asik kan? Asalkan suka, itu bagus, itu lagu bagus sekali. Tiada orang yang melarang. Orang kalau sendiri kemana-mana saja, memang manusia begitu. Tapi mau nggak waktu kamu sendiri tidak ada yang lihat, kamu berdoa, kamu dapat mujizat. Amin. Hati senang walaupun banyak utangnya, gitu ya? Salah, nanti saya dituntut lagi. Hati senang walaupun tak ada uangnya. Yes. Bagaimana bohong? Di situ bohong tuh. Gak ada uang, senang dari mana? Siapa di sini senang gak punya uang? Gak ada, saudara. Itu. Tapi beda kalau kita masuk hadirat Tuhan. Gak ada uang. Bukan senang, saudara, sukacita tetap ada. Nggak ada uang, damai sejahtera tetap ada. Itu bedanya kalau bergaul dengan Tuhan. Itu ya. Yohanes 6. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Wow. Jadi kadang-kadang juga ada orang tadinya bagus berdoa, tapi ketika mulai disanjung, ketika mulai dibutuhkan, kayak kami pendeta-pendeta, pendoa-pendoa ini kan, gitu ya. Ketika mulai keren, jam terbangnya banyak, diangkat-angkat, gitu ya. Doa sudah tidak ada lagi. Tapi hari ini kita belajar, Yesus pergi.
Karena bagi Yesus ketenaran itu gak ada guna. Kan dia Tuhan, cari tenar apa? Karena lebih penting seorang diri bergaul kembali kepada kekekalan. Ya, banyak hamba Tuhan, oknum tentunya, hanya melayani, hanya berdoa waktu melayani. Di rumah tidak berdoa. Hanya baca Alkitab waktu disuruh khotbah. Di rumah tidak baca Alkitab. Nah, mumpung bicara baca Alkitab, masih ada 2 minggu lagi kita selesaikan kitab Mazmur. Saya mau tes dulu, sudah pasal berapa? Belum selesai. Puji Tuhan, kalah kami. Ya, kami tadi sampai Mazmur 136. Kita anak kecil ini 136. Memang ya saya kan harus mengalah demi anak kecil. Jadi harusnya 14 pasal lagi, 2 minggu cincai lah kan. Saudara, tidak ada maksud jahat suruh saudara baca, ayo. Ya. Yang untung saudara, bukan saya, bukan Tuhan juga. Berubah paradigmanya. Tidak ada yang untung selain kamu sendiri. Amin ya. Nah, next. Nah, saudara, waktu memilih rasul kemarin sudah saya khotbahkan. Jadi seperti Yesus, harusnya saat ada keputusan-keputusan dalam hidup, kita tekun berdoa. Yesus pilih rasul itu gak gampang loh. Betul ya? Sekarang kalau saudara baca oknum-oknum di Alkitab, ada Nikodemus. Kenapa dia tidak pilih Nikodemus? Terdidik dalam hukum Taurat, betul ya? Kenapa dia pilih 12 itu? Ini sengaja saya tidak kasih, saudara baca ayat selanjutnya di bawahnya. Itu nama-namanya ada. Kenapa dia pilih Petrus yang modelnya kolerik keras? Ya kan, Galaya, Yohanes yang pintar cari muka, kan begitu. Makanya disebut yang paling dikasihi, kan gitu. Yakobus suka berdoa tapi supaya dilihat orang. Thomas yang orangnya kalau belum melihat tidak percaya, kan gitu. Kan sebenarnya kita ini semua Thomas kan, banyak Thomas kita ini kan. Percayakah engkau? Yes. Percayakah engkau? Amin. Karena itu mulai bergerak. Angkat dulu Pak. Buktinya mana? Nah ini Thomas semua. Banyak lagi. Sekali waktu saya akan jelaskan 12 sifat Rasul itu ada nggak di kita? Ada. Belum Filipus. Sebenarnya Filipus itu mau cari nama guru. Di sini ada anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan. Tukang kasih info ada gitu. Banyak orang Kristen yang cuma informan. Nah itu. Lalu Yesus bilang, kalau kau sudah tahu kenapa tidak langsung bawa, kan gitu harusnya. Sampai harusnya saya udah bawa kemari. Harusnya kan dia langsung. Itu bukti gak punya iman, cuma info-info. Banyak diantara kita cuma suka info-info kan. Infotainment dan segala macam. Apalagi, siapa lagi murid Yesus? Lupa ya? Hah? Itu dia poinnya. Yudas. Saya mau tanya, kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak Yudas itu maaf? Penipu satu, tahu nggak? Tahu nggak Tuhan bahwa Yudas inilah yang hatinya itu uang terus. Nah kita kalau udah nggak Thomas ya Yudas juga kita ini kan. Hatinya udah uang aja. Aku ke gereja biar uang. Ya kan? Nggak usah malu-malu lah, nggak ada yang lihat juga. Kita sama kita aja kan. Tahu kok Tuhan. Tapi kenapa tetap dia pilih? Ini keputusan sulit. Karena ada rencana Tuhan yang hebat. Amin. Dia pilih Yudas. Karena itu simbol dari karakter manusia itu ada. Bahwa karakter seperti itu yang bisa jual dia. Karena nubuatan dari kitab Yesaya, bajunya dibagi-bagikan, dia dijual. Bagaimana caranya? Amin. Proses itu terjadi, harus ada karakter itu. Tapi Tuhan tidak pernah berinisiatif atau merencanakan Yudas mati bunuh diri. Ya. Karena ada orang yang hebat di YouTube, dia bilang Yudas itu rencananya setan. Salah saudara. Pilihan atas Yudas tidak mungkin rencananya setan. Tuh dia 12 murid Yesus kan? Jangan gara-gara orang terkenal kamu percaya lagi. Tanya pendetamu lah. Amin. Itu rencana Tuhan. Tuhan butuh karakter itu. Tapi bunuh diri itu keputusan daripada Yudas.
Amin. Saya juga meluruskan di sini. Kadang-kadang mungkin kita dengar khotbah katanya Yudas bertobat. Yudas tidak bertobat. Ada dua rasul yang sama-sama menjual Yesus sebenarnya. Semua meninggalkan Yesus. Tapi yang sama-sama menolak Yesus ada dua. Yang pertama Yudas, yang kedua Petrus. Betul? Yudas nyata-nyata. Petrus diam-diam. Banyak kita diam-diam tolak Yesus kok. Ketika ada tawaran bisnis untuk ikut firman atau tidak, diam-diamlah. Ada Pak Budi nggak ya? Ada teman saya nggak ya? Nggak ada. Ya udahlah, yang penting cuan. Ya kan? Nah, itu Petrus. Sama-sama. Dan Tuhan Yesus sudah kasih ingat kok. Yudas, Tuhan bilang apa sama Yudas? Setelah perjamuan ini, perbuatlah apa yang kau mau buat. Betul kan? Salah seorang di antara kamu akan menjual aku. Petrus juga Tuhan bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. Dua-duanya sama. Dan dua-duanya menyesal. Betul? Petrus menyesal dan dia menangis. Yudas menyesal, dia pulangkan uangnya. Tapi dia cuma berhenti di menyesal seperti tadi. Ocet. Hanya berhenti. Puji Tuhan, Petrus bukan hanya menyesal dan menangis. Dia bertobat. Makanya Petrus kemudian waktu setelah dipenuhi Roh Kudus, dia mati, dia bilang, aku tidak layak disalib seperti Tuhanku. Salib aku kepala di bawah. Wah, pertobatan itu ekstrim, berubah. Yudas, dia menyesali diri. Makanya kita berubah, saudara. Tidak boleh kita berhenti di menyesal saja, tapi harus mendengar suara Tuhan. Yudas menyesal, makanya kemudian dia gantung diri. Dan tanah tempat dia mati disebut Hakal Dama atau tanah berdarah. Kenapa? Karena uang yang dibuang oleh pada Yudas dibelikan tanah itu. Jadi orang tidak mau tanah Hakal Dama. Paham? Nah, jadi saudara lihat ayatnya, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ya, Yesus selalu berdoa seorang diri, semalam-malaman, di bukit, menyingkir ke gunung, doa dan puasa. Ya, ini singkat saja. Nanti minggu depan saya lanjut lebih luas lagi. Next. Nah, Yesus berdoa semalam-malaman. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, berarti bukan pagi ya, hari siang, oke? Ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi dari malam sampai malam berakhir, sampai pagi, Yesus di hadirat Tuhan. Yesus di hadiratnya sebagai manusia, dia sedang memberi contoh bahwa kalau kita mau hidup jadi manusia yang seperti maunya Tuhan, mari ikut contoh ini. Kemarin kita contoh puasa 40 hari, betul? Tapi tentunya tidak 40 malam ya, 40 hari saja. Saudara buka tiap sore atau tiap siang. Terserah, kalau saudara mulai malam berarti sampai sore. Kalau saudara mulai pagi berarti sampai pagi, kan bebas saja. Saudara tentukan jam saudara sendiri. Kita tidak perlu tunggu time-nya, nggak perlu saudara. Kamu tentukan sendiri. Kalau kamu puasanya dari pagi, ya kan? Jadi habis sarapan atau bangun tidur kamu puasa, ya seperti sampai besok pagi silahkan. Tidak apa, sekuatnya kamu. Kalau kamu mau dari siang, ya sampai siang, ya. Dan kalau ternyata kamu nggak kuat, ya kamu buka, coba dulu tolong supaya nggak batal puasamu. Kamu minum seteguk 2 teguk, betul ya? Seteguk 2 teguk itu sesendok 2 sendok ya, bukan segelas 2 gelas. Bukan pas Tuhan haus, aku kurang ambil lagi, wah. Karena ada yang bertanya sama saya, Pak, kalau puasa boleh minum nggak? Saya juga bingung, minum itu apakah puasa? Tidaklah, saudara. Kadang ada komunitas, saudara, misi atau apapun lah namanya, whatever lah. Hanya supaya menarik simpati, saudara. Lalu mulai dijadikan kompromi-kompromi tertentu yang melebihi batasnya. Komprominya itu apa? Ya seteguk 2
Teguh. Kalau kamu masih minum, tapi kamu bilang puasa, itu namanya bukan puasa, itu namanya diet. Iya dong. Ya nanti kita belajar baik-baik. Ada lagi namanya puasa kesehatan. Ya puasa kesehatan silahkan. Puasa kesehatan itu ada, boleh. Tapi kalau namanya puasa, ya tidak makan dan tidak minum. Tapi jangan titik di situ. Kristen puasa bukan bicara nahan lapar dan haus. Nahan lapar dan haus hanya sepersekian daripada makna puasa. Kenapa yang jadi masalah cuma makan minum sih? Paham ya? Kadang-kadang kita tergiring dengan kepercayaan lain yang pusing dengan makan minum. Hati tadi penglihatan. Enggak itu saudara. Makan minum ya bagian dari puasa. Tapi jiwa, pikiran kita juga dipuasakan. Jangan kamu menahan lapar haus, pikiranmu gede banget dia. Coba aku mau cari ayat, boleh nggak hajar dia? Itu masalah itu. Atau apa? Atau pikiran sudah macam-macam marah, nggak bisa saudara. Jadi roh kita juga puasa itu ya, roh kita dekat sama Tuhan. Bukan puasa nahan lapar haus lihat jam, Korea, bukan Netflix. Udah sedih kali deh, kenapa diselingkuh ya? Ya nangisnya bukan lagi lentuhan gara-gara film Korea, ya. Kalau udah begitu jam 5, udah jam 5 puji Tuhan, buka puasa. Ya, malu sama Tuhan, ya. Malu sama Tuhan, ya. Lihat. Jadi bergumul semalaman, belajar menyerahkan yang terbaik. Saya akan jelaskan, ya. Bergumul semalaman, belajar menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa yang terbaik? Malam kita sudah capek activity, harusnya kita tidur, betul ya? Harusnya itu me time, betul ya? Tapi kamu berikan me time, waktu istirahatmu kamu berikan untuk Tuhan. Harusnya kamu tidur waktu kamu lelah. Tidur itu saudara, hukum biologis, obat terbaik, betul nggak? Waktu tidur nanti ada cara, saya tidak paham, saya bukan orang medis, tapi kira-kira seperti itu. Ada cara tubuh dia akan meregenerasi sel, meregenerasi banyak hal. Dan itu memang sudah begitu dari sononya, Tuhan buat begitu. Jadi nggak usah terlalu bagaimana-bagaimana. Tapi yang harusnya masa meregenerasi sel, kamu berikan sama Tuhan. Oh, keren gak? Jadi gak ada lagi tuh berantem. Kasih bos dulu gak ya? Kasih perpuluhan gak ya? Kasih kolektif gak ya? Kasih janjiman. Gak ada itu lagi. Itu terlalu jauh, terlalu cemen. Kenapa? Justru waktu kamu harusnya dipulihkan waktu tidur, kau berikan untuk Tuhan. Nah itu keren. Keren gak? Ada yang mau coba lagi? Atau selama ini 2 semalaman ya kata pendeta saya ikut-ikut aja lah gitu. Jangan sampai kamu berdoa tanpa makna yang benar. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Halo? Ya, apa lagi? Waktu pemulihan, belum. Ya, waktu pemulihan. Nah, ya. Jadi bergumul semalaman. Jadi kita berikan karena kita membutuhkan penyertaan Tuhan dalam keputusan sepanjang hidup. Kenapa Yesus doa semalaman? Bukan dia nggak kuat, saudara, bukan. Ingat ya, Yesus mati bukan karena penderitaan. Ingat ini baik-baik. Yesus mati bukan karena siksaan, bukan karena salib, bukan karena cambuk. Ayat Alkitab jelas, dia menyerahkan nyawanya. Jadi bukan salib itu, bukan paku itu yang bunuh dia, bukan mahkota duri, bukan cambuk, bukan. Tapi dia harus lewati proses itu, makanya dia puasa. Dia puasa supaya dia tetap menjadi anak manusia demi misi kemuliaan yang kekal itu. Karena kalau tidak dia kosongkan dirinya dan dia jadi Tuhan, kamu tidak selamat. Amin. Begitu dia disalib, dia ingat dia Tuhan. Dia lepas itu salib. Kan diolok-olokkan. Katanya dia sanggup melakukan segala. Turun dari salib aja gak bisa. Oi. Kalau dia tidak doa semalam-malaman. Ini kita bicara semalam-malaman dulu. Maka dia akan jadi Tuhan saat dia disiksa. Kalau dia jadi Tuhan,
identitasnya kembali sebagai Tuhan, maka saudara dan saya tidak selamat. Amin. Paham nggak sampai di situ? Jadi dia puasa supaya apa? Ada keputusan-keputusan, ada hal-hal, ada doa semalaman, ada hal-hal yang harusnya dia tidak lewati, tapi dia punya kekuatan. Sama dengan kita. Waktu kamu doa semalaman, saudara, ada hal-hal yang harusnya kita nggak lewati. Mungkin itu kutuk dari nenek moyang. Mungkin itu buah dari pengajaran yang tidak benar. Harusnya kita nggak lewat jalan itu. Harusnya kita nggak lewat padang gurun itu. Harusnya kita tidak mau 40 tahun. Tapi Tuhan bilang harus lewat, nak. Doalah semalaman, berkumpullah sama Tuhan, sehingga kalau kamu harus lewat, kamu kuat. Katakan amin. Doa bukan supaya kamu keluar dari masalah, bukan. Doa justru supaya kamu kuat. Kalau kamu melewati yang harusnya kamu nggak perlu lewati. Amin. Pernah nggak saudara dalam hidup saudara merasakan harusnya saya nggak begini? Pernah nggak? Nah, apakah hanya keluhan atau saudara kemudian tersenyum dan sukacita? Kalau hanya keluhan saudara, maka berhenti. Tapi kalau kamu mulai memberikan yang terbaik, kamu belajar doa semalam. Waktu kamu melewati jalan yang harusnya tidak kamu lewati, kamu akan ucapan syukur. Amin. Siapa yang mau anaknya lahir di mobil? Itu jalan yang saya tidak mau lewati, saudara. Atau ada di sini? Mana pengantin baru? Nanti mau memecahkan rekor saya, mana pengantin baru? Oh, kak, aku nggak mau lahir di mobil, aku mau lahir di atap rumah gitu. Atau mau gimana? Lahir di atas kapal gitu. Kapal pas lagi badai supaya lagunya pas. Di tengah ombak, gitu ya? Harus kalahin Pak Budi. Ada? Saya rasa tidak ada yang mau begitu kan? Tidak ada, saudara. Coba deh, tenangkan dirimu sedikit. Jangan cuma senang dengar kesaksian. Saya tidak mau lewati jalan itu. Istriku juga tidak mau. Tanya dia, apa dia mau gimana? Anak tiga mau? Mau saya? Mau. Kalau ini di mobil nanti kita bikin lebih seru di motor. Itu jalan kira-kira ada yang mau lewati? Enggak ada, saudara. Tapi oleh kasih Tuhan, itu jalan harus kami lewati. Paham ya? Dan waktu lewati, puji Tuhan, kuat. Bukan karena kuat kita, tapi karena kita belajar. Saudara ingat 13 jam saya udah doa. 13 jam. Doa kayak apa itu? Udah gak tahu doa kayak apa. Memang masih kecil, tadi masih ingat entah tidak. Dia ikut berdoa, dia kan semangat. Begitu aku ambil gitar, dia ambil stick, aku ikut beat. Dia pukul lantai, tutup. Capek dia kan, anak-anak kan dia tidak ngerti pergumulan saya. Doa, 1 jam, berhenti 10 menit, 2 jam, berhenti 15 menit, doa lagi, berhenti lagi, doa lagi, berhenti lagi. Tapi ngapain sih? Dia peluk saya, dia cium saya, sekarang udah susah dia cium saya. Dia kasih saya kekuatan. Dia nggak ngerti, akhirnya dia tidur. Doa sampai jam berapa? Saya udah pas 4:30. Saya bilang isi saya, aku istirahat dulu ya sampai sekarang. Gitu, saudara. Kadang kita perlu memberikan yang terbaik, saudara. Dan apakah saya berdoa Tuhan lahirkan anak ini, lahirkan anak ini? Enggak. Doa cuma sembah Tuhan. Enggak ada itu satu muatan-muatan tertentu, tidak ada. Kan bingung. Secara fakta, di jure and de facto kan gitu. Dokter semua sudah bilang, nggak bisa lahir. Apa? Plus, buka dompet, tidak ada duit. Masuk ATM, duitnya kurang. Itu kan, 7 koma, 5 koma. Sesudah tanggal 5, sukacita gitu, bukan koma. Uangnya cuma berapa juta, saudara. Persiapan untuk lahir, saya lupa waktu itu, kami cuma 5-6 juta. Bukan nggak ada uang juga, ada. Tapi untuk seperti yang Anda bayangkan, nggak ada. Kami tidak bisa lewati. Tapi doa semalam-malam menolong kita. Amin. Jadi waktu kamu nanti berdoa semalaman, kamu akan bisa mengambil keputusan sepanjang itu.
Puji Tuhan, kesaksian itu menguatkan kami semua sampai hari ini. Kalau ada masalah, kami percaya masih ada jalan. Jadi bukan percaya masih ada jalan karena kata orang, tapi karena punya pengalaman. Jadi kamu akan dibawa Tuhan masuk pengalamanmu sendiri. Tapi supaya kamu kuat, berikanlah waktu kamu tidur istirahat, mulai belajar berdoa sama Tuhan. Supaya waktu kamu jalani perjalananmu sendiri, kamu tidak kecewa, kamu tidak marah, kamu tidak sedih. Amin. Nah, lihat lagi. Untuk merubah duniawi menjadi roh. Hidup kita yang dunia menjadi hidup dalam roh. Roma 8, hiduplah oleh roh ya. Seperti yang Tuhan mau. Ada ayatnya ini, kisahnya dari Alkitab. Yakub pernah bergumul, berdoa semalam-malaman dengan Tuhan. Ya, Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kenapa Yesus seorang dia seorang diri juga? Dia mengambil contoh yang ada di Alkitab. Yahudi itu tidak akan percaya kalau tidak ada contoh dari perjanjian lama. Nggak ada. Tidak percaya. Makanya Yesus mengambil seorang diri. Sama seperti Yakub seorang diri. Ketika orang lalu tinggallah Yakub seorang diri. Jadi udah dia seberangkan hartanya, istrinya, anak-anaknya dia udah seberangkan, dia tinggal sendiri di sungai Yabok itu. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar. Waktu sendiri akan ada yang datang. Makanya Daud juga pernah bertanya. Waktu Daud sendiri dia tanya, kawankah engkau atau lawan? Aku adalah panglima bala tentara Tuhan di Mahanaim itu. Saya pernah khotbahkan beberapa bulan lalu. Betul? Jadi kadang-kadang kita butuh sendiri, saudara. Makanya bicara doa, dialog orang dengan Allah sendiri. Amin. Jadi waktu dia sendiri, bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecot. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ternyata rahasia berkat itu gampang, saudara. Bergulatlah dengan Tuhan. Sampai kamu mengalami terobosan, pikiran yang duniawi berubah jadi pikiran yang rohani. Yakub berubah jadi Israel. Yakub secara etimologi, secara kata, memang artinya penipu. Makanya Tuhan bilang, namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Israel dari dua kata, Isra dan El, artinya apa? Kekasihnya Tuhan. El itu Allah, Isra itu kekasih, pangeran, pengantin. Dari penipu jadi pangeran. Amin. Mau gak saudara ketika beri yang terbaik sama Tuhan, belajar masuk doa semalaman. Mungkin belum bisa 8 jam, mungkin baru 2-3 jam. Pikiran yang tadi penuh khawatir berubah menjadi pikiran penuh percaya. Amin. Pikiran yang tadi penuh intrik berubah jadi pikiran yang penuh iman, penuh damai sejahtera. Kadang-kadang kalau mau jujur kita ini banyak intrik-intrik kan, banyak aja ini kali masuk dalam hadirat Tuhan, kamu berubah, saudara. Amin. Doa semalaman itu saudara gak gampang. Yang saya ini sering sekali memimpin doa semalaman. Yang berdoa saja udah stres, apalagi yang ini. Kalau yang berdoa, dia ngantuk kan pura-pura bersujud kan. Saya dulu itu awal bertobat, kami berlima, saya yang pendeta Delifati dan kawan-kawan itu, kalau kami berdoa, padahal cuma doa 1 jam. Kalau pagi itu kami paling jago berlutut. Berlututnya begini. Haleluya. Itu nanti saudara, haleluya. Tapi nanti pendeta itu lihat, ini kok haleluyanya hilang. Begitu dicoy, jatuh saudara. Ternyata sudah tidur. Bahkan ada yang pendetanya sungguh-sungguh dia sudah mengalami terobosan. Kami kan baru bertobat waktu itu. Ya kalau sekarang beda. Dulu itu tahun berapa, 90-an itu.
Nanti sebelum dia coel kami, tiba-tiba ada musik lain. Saya kan seringnya main gitar. Dari semua saya paling jago, jadi pasti saya supaya tidak rusak suasana. Nanti dari semangat, tiba-tiba. Nah, udah itu. Bagus semangat. Ya, kalau saya gampang ketahuan. Tapi yang ini saudara nggak ketahuan. Apalagi Pak Pendeta Elifati, minta maaf Pak Pendeta. Itu dia suaranya halus, nyaris tak terdengar. Ada satu kawan, kalau sudah ngantuk tiba-tiba begitu berlutut. Nah itu udah tidur. Itu sebenarnya bukan dibangunin. Dia bilang, darah Yesus tidak sia-sia, darah Yesus bertobat kalian. Gitu saudara. Tapi itu saya ingat sampai hari ini. Memang doa itu berat. Jadi waktu saya pimpin doa semalaman saudara, kalau pimpin itu nggak boleh saudara ngantuk. Kalau yang berdoa masih bisa kan, curi-curi tidur 10 menit bisa dong, ya kan? Nah sekarang doa semalaman sekarang ini sudah enak saudara, di setting. Misalnya saudara dari jam 10 kurang lebih disuruh minum kopi dulu, apalagi kalau persekutuan komunitasnya bagus. Dulu saya sering doa di bandara itu, wih mantap. Mana ini istriku, wah istriku kalau pagi bilang, wah ini kalau doa semalaman begini mah aku tiap minggu juga kuat katanya. Kami kan jam 10, biasanya setengah 10 kami udah datang, itu makanan full. Kopi versi apapun ada, teh versi apapun ada. Makanannya itu bukan maaf ya, bukan nasi warteg, nasi padang atau nasi bungkus. Makanannya itu sop iga, steak, apalagi nih, burger. Wah pokoknya semua yang enak-enak. Saya pikir ini mau doa semalaman atau mau makan. Itu kan kalau kan sekarang logikanya begini, kalau nggak semakin kenyang semakin ngantuk loh. Segala macam ada di situ, ada sayur, ada wedang ronde, ada ayam semua enak sih. Gitu. Nah cuma karena saya udah biasa, saya tahu. Aku bilang istriku, saya cukupnya aja saya. Ya, jadi minum kopi, makan cemil-cemil. Nanti jam 2 break kan. Nah, biasanya break itu saudara katanya 15 menit, molor itu sampai sejam. Waktu doa ngantuk, waktu break mata menyala semua. Kenapa? Ngobrolnya bukan firman, ngobrolnya tiba-tiba masuk nih di Twitter gua bla 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 bla. Oh gua juga. Tadi katanya mau tidur, mau istirahat supaya bisa kuat lagi berdoa. Nah inilah manusia saudara, di banyak tempat begitu. Tapi beda kalau doa semalamannya dari hatimu saudara. Gak ada breaknya, karena pas break air putih saja yang ada. Mau apa? Saudara doa semalaman rame-rame kan asik ya. Saya rindu saudara bisa doa semalaman pribadi. Saya hari-hari doa semalaman pribadi. Nggak pakai siapa yang pimpin pujian. Nanti yang bawa renungan siapa? Kalau doa semalaman komunitas kan rame-rame kan. Ada yang pimpin pujian, main musik, ada renungan firman, renungan 1, renungan 2, ada kue. Nah ini sekalian, nanti akhir tahun ini bagaimana kalau kita bikin doa semalaman? Nah tentunya doa semalaman jangan hari Sabtu lah, hari Jumat yang bisa datang, supaya hari Sabtu saudara tidur sepulas-pulasnya, hari Minggu sudah semangat kan gitu. Iya dong, ya nantilah kita cari. Kalau saudara mau 1 kali kita buat di sini, yang punya anak-anak bawa kasur, coba alami. Ya nanti kita akan tiru yang sana, bawa semua makanan terenak. Ya. Jadi semangat perlu itu saudara ya. Baik, jadi jika engkau tidak memberkati aku, tujuannya itu saudara. Kata ini Yakub spesifik karena dia dikejar-kejar oleh kakaknya Esau, takut dia. Tapi kalau kita saudara ini bicara iman, waktu kamu sudah berikan yang terbaik sama Tuhan, tidak mungkin kamu amin tidak diberkati oleh Tuhan. Kamu akan punya kekuatan baru. Iya loh. Saya pernah naik motor dari sini ke puncak, pas lagi macet 14 jam. Ada yang pernah? Motor loh. 8 jam juga. Sendiri. Kalian kan touring kan, rame-rame. Yuk ada kopi berhenti yuk, 2 jam. Ada warung Indomie berhenti yuk, berhenti. Gua sendiri. Pelayanan. Untuk apa? Doa semalaman. Coba bayangkan. Kekuatan dari mana? Udah bawa motor macet 14 jam. Itu 148 kiloan. Harusnya 45 jam. Tapi macetnya luar biasa. Harusnya saya sampai kurang lebih jam berapa gitu. Saya nyampainya hampir tengah malam. Dan lanjut doa semalaman, masih kuat.
Masih kuat kira-kira? Saya juga, kalau bukan Tuhan gak kuat, tapi hari itu saya kuat. Saya pimpin. Tidak ada ngantuk. Saya juga bingung itu. Ternyata apa? Karena sudah pernah, saudara. Saya rindu, mari kita masuk hadirat Tuhan. Jadi kita tidak hidup lagi oleh batas-batasan daging. Merubah yang duniawi menjadi roh. Secara duniawi nggak kuat itu, saudara. Betul nggak? Secara duniawi tidak mungkin. Gimana caranya? Badanmu gemetar. Itu motor saya motor kopling lagi waktu itu. Motor cowok, bukan metik. Metik mah gas rem. Kopling itu kalau tanjakan ganti gigi turunan, motornya berat lagi kan. Kan dapat berkatnya, si yang ngasih itu bilang, Pak, Bapak ini pendeta diurapi, cocoknya pakai motor cowok. Dalam hati saya, sakarepmu saja lah. Yang penting dikasih kan gitu. Dapat motor itu, betul dikasih, enak sih. Tapi pas ke puncak nggak enak, saudara. Pas macet itu, ini sakit kopling ini. Kalau mobil kan koplingnya di kaki, motor tangan, saudara. Kalau nggak macet enak, pas macet itu kan hujan, saya sampai pakai kardus. Saya pakai kardus, mampir di warung hujan. Bang, ada kardus Indomie atau kardus apa? Ada, Bang. Tapi bayar berapa? 2.000 boleh. Berapa biji? 2 dan 3. Ketawa dia. Saya taruh 3 di sini, 2 di belakang. Dingin kan? Kan macet, gak ada jalan, saudara. Saya harus pergi ke acara itu. Berhenti pakai jas hujan, pakai semua. Untung baju ada. Di tas kan kalau masak baju ganti ada banyak. Ada bawa 2-3 pasang gitu pakai ransel. Gitu dingin tuh gemetaran. Ini sampai keriput-keriput kan kalau dingin kan. Tapi sampai di sana saya mandi air hangat. Pak, gimana? Siap. Mari kita berdoa. Sampai pagi jam 5. Ini bukan bidang saya hebat, tapi saya ceritanya saya nangis. Kalau bukan atau kalau belum pernah mengalami terobosan dengan Tuhan, saya pasti akan mikir, aduh waktunya makan, aduh dingin, aduh capek. Kita akan hidup hanya versi dunia. Tapi Tuhan mau yang dunia, bukan berarti setiap waktu ya, akan kalah dengan kehidupan roh. Katakan amin. Next slide. Nah, pergumulan semasa hidup itu sebenarnya karena buah dosa. Ini penting. Saya pengen hari ini selesai. Jadi hari ini kita selesai sampai jam 3. Karena saya akan jelaskan baik-baik ya. Pergumulan semasa hidup itu karena buah dosa. Coba saudara renungkan. Kira-kira pergumulan itu pemberian Tuhan apa karena dosa? Suami istri berantem karena anugerah Tuhan apa karena dosa? Bapak anak berantem karena anugerah Tuhan apa karena dosa? Dosa. Masing-masing punya egonya, masing-masing punya pendapatnya sendiri. Kamu kan harusnya begini dong. Enggak, kamu dong yang harusnya begini. Ingat ya kata Tuhan, kamu mengasihi aku. Ya tapi kamu juga harus tunduk dong. Mulai jadi kan firman dipakai untuk membela diri. Padahal saudara, semua pergumulan apapun itu karena buah dosa. Coba lihat, sering dianggap normal, padahal dengan doa semalam-malaman. Ini saya kasih tahu, kalau saudara mau belajar, mungkin 2 jam dulu, 3 jam dulu, tapi berikan di waktu yang berat, ya. Pergumulan berubah jadi berkat. Amin. Nah, kita lihat ayatnya. Ini yang tadi karena dosa. Ayat 7 ayat 1 sampai 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Ya. Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Tahu hari orang upahan? Orang upahan itu no vision, tidak punya visi. Pokoknya dia kerja hari ini ya dapat. Kamu nggak kasih, gua hajar lu. Itu orang upahan. Beda dengan pengusaha atau pemilik, betul nggak? Pemilik dia rela hari ini nggak dapat. Dia tabur lagi uang, tapi dia tahu sekian bulan kemudian saya akan dapat 10 kali lipat dari yang saya tabur. Kan gitu ya? Tapi kalau orang upahan nggak mikir itu. Kesepakatan segenap sehari kan. Banyak orang punya mental orang upahan. Seperti waktu Tuhan memanggil pekerja di kebun anggur. Mentalnya upahan, tidak mental memiliki. Makanya banyak pergumulan. Kalau kamu punya Tuhan yang besar. Lagu tadi kan, tadi lagu apa yang baru firman? Aku punya itu ya, Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya,
ku terima sekarang kemenangan darimu. Nah, harus punya Tuhan yang besar. Waktu kamu doa-doa semalaman, kamu akan mengalami Tuhan yang besar. Karena sesungguhnya peperanganmu itu di situ. Nanti di malam itu datang, waktu kamu mulai berdoa, kamu mulai nyanyi, mulai yang datang itu setan, benar? Yang datang pertama itu setan. Dia dalam rupa kepercayaanmu. Kalau kamu percaya penyakit ini bikin ini, dia datang bikin ketakutan. Kalau kamu percaya dolar lagi turun, lagi naik, lagi bagaimana, itu yang datang dulu. Aduh gimana ya? Itu dulu yang datang. Kalau kamu percaya gajimu cuma segitu, uang sekolah anakmu besok nggak ada, itu yang datang. Aduh, aku berdoa tapi nanti anakku gimana? Itu yang datang, saudara. Apa yang kau takutkan itu yang datang. Tapi Tuhan mau kamu tetap berdoa di malam itu, di kesendirian itu, di kegelapan itu. Sampai yang tadinya setan yang datang dalam bentuk manifestasi ketakutan, kekhawatiranmu, kemudian nanti dia akan datang kadang dalam rupanya sebagai setan. Benar. Kalau belum datang dalam rupanya sebagai setan, belum mengalami terobosan itu nanti. Iya, saya kasih tahu. Tapi percaya, karena kamu dalam berdoa, tidak mungkin Tuhan izinkan kamu dihajar setan. Tuhan hanya mengizinkan kau mengenal Dia. Tuhan mau dalam doa-doa semalaman, setelah dari kekhawatiran yang datang, tantangan pergumulan yang datang, kemudian wujud daripada manifestasi setan itu yang datang. Kadang-kadang dia bisa datang lewat fantasimu yang terikat dengan film porno, minta maaf. Nanti yang datang kalau dia cowok, cewek cantik, telanjang, minta maaf, seksi. Kalau dia perempuan yang datang, laki-laki ganteng dan segala macam. Kalau dia dulu mantan penyembah berhala, yang datang setan yang dulu dia percaya, ular, naga, dan segala macam. Masing-masing dengan manifestasinya. Tapi ingatlah, kamu lagi berdoa. Saat kamu sudah berdoa terobos, baru kamu akan mengalami hadirat Tuhan. Kenapa semalam-malaman? Memang butuh waktu. Nggak ada orang langsung cereng, langsung masuk hadirat Tuhan. Nggak ada. Apalagi semalaman. Itu lagi ngantuk, betul? Lagi lelah. Dan percayalah, nanti jam 1, jam 2 perutmu lapar. Kalau nggak mau, coba tes. Bangun tengah malam. Kenapa waktu World Cup, kalau Piala Dunianya di belahan Amerika ya, siapin cemilan, kan gitu kan? Karena pasti jam 3 kamu bangun, pasang alarm, tidak niat makan, perutmu lapar. Itu sudah hukum metabolisme. Gak usah tanya dokter, dokter akan tersenyum. Memang begitu Pak. Cuma hati-hati, itu ada namanya lapar palsu kan? Lapar bohong, menipu dia. Lalu kamu ikuti, kamu makan, siap-siap penyakit kan? Gitu. Tapi beda kalau doa semalam ya. Kalau lihat di situ. Nah, hari-harinya seperti orang upahan, seperti seorang budak merindukan naungan. Budak itu butuh dilindungi, saudara. Nah, waktu kita doa semalaman, perasaan yang tadinya pergumulan di bumi, kita gantikan kepada Tuhan. Kita merindukan naungan Tuhan. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Tanpa terobosan, malam-malam kita kesusahan. Ada orang yang terkaget-kaget. Kemarin, saudara, sepanjang minggu ini padat sekali pelayanan juga. Ada satu keluarga telepon, istrinya selingkuh. Kaget saya. Biasa kan yang selingkuh suaminya, yang selingkuh istrinya. Saya pikir selingkuh hati, ternyata selingkuh beneran. Yang ketahuan sudah yang keempat. Wah, kacau juga ini kan. Gimana melayaninya, saudara? Dia bilang, Pak, malam-malam saya persis air ini. Setiap aku balik pantai, gak ada dia, Pak. Malam-malamku, Pak. Tapi aku tegar, Pak. Aku tegar. Bilang, ayo datang ke gereja doa. Enggak, Bapak aja yang datang ke rumah. Gitu. Karena kata dukun saya. Ujung-ujungnya kata dukun saya. Wah, repot. Saya bingung nih, saudara. Cari pertolongan dari Tuhan, tapi karena kata dukun, kan gitu. Ada lagi satu keluarga di Malang itu, dia nggak menikah karena kata tukang urutnya, rumahnya pernah disantet. Jadi tolong Pak Pendeta datang ke rumah. Jadi dia lebih percaya kata tukang urut yang tidak percaya Yesus daripada firman Tuhan. Kan gitu.
Kalau kata tukang urutnya, oh sudah aman, makanya tidak perlu pendeta, kan gitu. Ini kacau, saudara. Dan gitu-gitu saya udah capek, saya udah enggak, saya nggak mau lagi. Termasuk ada beberapa pelayanan luar kota saya batalkan, saya nggak mau pusing, saudara. Emang kenapa? Saya punya visi nanti saya dalam kekekalan, saya menyenangkan Tuhan. Itu aja. Bukan visi memenuhi Instagram kacebook. Ya tahu deh, hari ini pelayanan di sana, enggak lah, saudara. Kalau ada ya kita buat. Tapi goalnya bukan itu. Amin. So lihat, malam-malam penuh kesusahan. Saya mau tanya dulu, sekalian pengen. Siapa di sini yang kadang-kadang pernah malam-malamnya susah? Ya susah tidur lah. Malam pun. Ya macam-macam lah. Pernah ya? Ada yang lagi tutup mata yang muncul setan, kan gitu. Ketindihan. Siapa yang pernah ketindihan? Rep-repan. Nah itu malam-malam penuh kesusahan. Nah, supaya nggak rep-repan, gampang. Mulai masuk hadirat Tuhan. Mulai berdoa. Dulu saya pernah berdoa, ini benarnya. Ini saya banyak sekali kesaksian, tapi yang saya ingat saja. Tadinya nih, saya pulang pelayanan dari Padang, udah capek sekali. Jadi tadinya saya cuma mau doa, mungkin 5-10 menit. Hanya untuk bersyukur hari ini sudah selesai dan saya mau istirahat. Saya ambil gitar, saya berdoa, Tuhan, terima kasih. Tiba-tiba saudara, begitu bilang terima kasih, nah ini, hati itu langsung seperti ada sesuatu yang menyentuh hati saya. Hanya kata terima kasih Tuhan. Langsung saya nyanyikan lagu itu, saya sudah lupa lagu apa. Saya nyanyi terus lagu itu mulai memenuhi. Jadi nanti tim present worship musik masuk, saya akan sampaikan baik-baik sesi berikut. Lagu itu masuk di hati saya, bukan masuk di sini. Lagu itu masuk di hati, dikelola oleh hati, dierami oleh hati saya sendiri bersama Roh Kudus. Tidak tahu terus, tidak ada kata-kata, cuma taruhlah contoh lagu tadi ya. Yesus kemuliaanmu. Nah, contoh begitu ya. Lagu itu penuh masuk di hati saya. Terus keluar air mata, keluar. Cuma lagu, nggak ada doa. Saya nggak tahu apakah saya ada bahasa waktu ini, saya tidak ingat. Saudara tahu, begitu air mata selesai, 5:30 pagi. Keren ya? Keren ya? Saya tidak tidur doa. Saya mungkin 11:30 atau jam 12 sampai 5:30 pagi. Begitu 5:30 pagi ngantuk dong, manusiawi kita ngantuk. Tapi saudara tahu ternyata itu masa terbaik. Karena sesudah itu saya alami banyak pergumulan yang saya tidak tahu. Tapi Tuhan persiapkan saya lebih. Asal apa rendah hati. Amin. Nah, itu satu contoh. Nanti kalau ingat saya sampaikan contoh lain. Mazmur 51 ayat 4-5. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Lihat. Bersihkanlah. Kadang kita cuma butuh dekat sama Tuhan, berikan waktu terbaik supaya kita dibersihkan. Tahirkan aku dari dosaku, ya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku, ya. Ketika berani berdoa semalam-malaman, maka pergumulan dosa akan dibersihkan. Kita akan mengalami pengalaman pembaharuan. Harusnya kita yang sudah dibaptis, sudah melayani, ya, sudah mengambil keputusan, memilih apapun. Dosa bukan lagi pembicaraan kita. Ya, saya mau kasih tahu kepada saudara, orang percaya tidak lagi bicarakan dosa. Jatuh dalam dosa mungkin, tapi kita tidak lagi hidup dalam dosa. Yang kita bicarakan ini, susahnya pikul salib, itu kita bicarakan. Susahnya mengiring Yesus, betul ya? Susahnya melakukan firman, itu harusnya. Dalam 1 Yohanes 3, coba saudara buka, coba ditampilkan. 1 Yohanes 3, khotbah ini berseri ya, jadi jangan sampai saudara tidak ikut. 1 Yohanes 3 ayat 9. Apa katanya? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ya. Tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Katakan amin. Harusnya waktu kita terima Yesus, kita dilahirkan kembali, apalagi kita sungguh-sungguh berdoa. Dosa bukan lagi pembicaraan kita. Jadi di komsel-komsel, ya,
Komsel Sepatan, Komsel Gereja, yang paling aktif ini Komsel Permata Buana. Juara 1, tepuk tangan ini. Tepuk tangan buat Komsel Permata Buana, paling aktif. Tapi nggak apa-apa buat seru-seruan ya, salah di Komsel. Nanti harusnya yang dibicarakan adalah susahnya pikul salib. Kita nggak jatuh lagi dosa, saudara. Nggak jatuh lagi. Jadi kalau masih ada berjuang dengan dosa, bertobat baik-baik. Jujur, saya tidak lagi bergumul dengan dosa, saudara. Hukum Taurat 10. Ada di sini yang bergumul, bunuh atau enggak? Ada. Ada masih ada? Kira-kira ada pergumulan mau bunuh atau enggak? Ada yang bergumul menyingini. Nah, ini mungkin masih ada. Mungkin itu. Makanya masuk semalaman biar kamu tidak menyingini milik sesama. Ya Tuhan, aku cinta dia. Jadikan dia pacarku. Kalau ada pacarnya, putuskan tuh. Menyingini, enggak gitu Bapak Ibu. Amin. Harusnya enggak lagi. Harusnya pergumulan yang kita bicarakan untuk menjadi anak Tuhan yang setia ternyata susah. Menjadi murid yang taat ternyata susah. Baca Alkitab ternyata jatuh bangun. Berdoa ternyata susah. Itu harusnya. Bukan pukul istri. Kubalas enggak ya? Bukan, saudara. Itu ayat. Minggu depan saya jelaskan lebih lagi. Tapi lanjut lagi, balik. Kembali ke PowerPoint kita. Ingat ini ya, saudara, catat itu. Tidak dapat berbuat dosa lagi. Ya. Next. Nah. Doa semalam-malaman memampukan kita meninggalkan kekhawatiran. Ya. Karena kamu sudah beri yang terbaik. Meninggalkan kekhawatiran. Pergumulan dosa menjadi pergumulan untuk apa? Setia. Jadi tidak lagi bergumul. Hai jemaat gereja Betel Indonesia Mahkota Mas Bukit Rema. Dosa bukan pergumulanmu lagi. Katakan amin. Coba coel temanmu. Bukan dosa lagi pergumulannya. Tapi pergumulanmu apa? Itu tadi penglihatan hati. Bagaimana setia. Bagaimana kuat dalam Kristus. Kita bisa lemah oleh keadaan. Karena itu gak usah pikirin dosa lagi. Iya dong. Ketika kita ditipu oleh orang yang kita percaya, bisnis kita tiba-tiba kadang naik, kadang turun, keadaan bisa menggoncang kita. Itu pergumulan kita. Bukan dosa. Amin. Makanya berdoa supaya kita kuat ketika itu datang. Roma 15, saudara lihat. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa. Ya. Pergumulannya sudah beda. Bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah. Untuk aku ini siapa? Paulus. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Dan supaya aku dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah. Beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Ini pergumulan yang Tuhan mau. Saya rindu kita di sini. Nanti sekali waktu saya pergi kemana, saya bisa sampaikan ayat yang sama seperti Paulus. Mari bergumul bersama aku, supaya ketika aku melayani kemana, ke Papua, ke Cina, ke Ambon, kemana-mana, Tuhan kuatkan aku. Lalu berjumpa lagi dengan kesegaran. Amin. Nah ini yang Tuhan mau kita bangun. Itulah komunitas. Buat apa banyak ribuan orang nggak tahu apa tujuannya? Aduh, hati-hati saudara. Tuhan panggil banyak orang, tapi kemudian orang yang dipanggil itu menolak juga. Kenapa? Ketika mulai dengar firman gini, banyak yang menolak. Ya kan? Maunya yang penting diberkati, enak-enak, hoga-hoga. Itu salah. Kemudian Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu, ya seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Istri saya pernah bergumul melihat saya ada beberapa bulan susah tidur. Waktu di mana itu ya? Di Tomangnya. Saya ada beberapa bulan nggak bisa tidur, tapi aktivitas. Pertama 1, 2, 3 hari saya pikir
mungkin kesehatan saya. Ternyata itu indikator. Kita kadang kurang peka oleh karena kesibukan. Indikator Tuhan cuma mau saya doa. Lalu saya mulai ketika susah tidur, saya mulai berdoa. Doa, penyembahan. Lama-lama doa saya apa? Sebenarnya saudara, masa depan anak-anak kita ditentukan oleh doa kita orang tua. Saya waktu sangat-sangat susah tidur, setiap malam itu saya doakan kedua anakku ini. Tuhan, aku tidak punya apa-apa yang kuwariskan. Itu yang terucap di kata-kata. Habis itu banyaknya penyembahan. Itu sampai pagi, jam 12 sampai jam 5, sampai setengah 6, tiap hari. Nanti saya mungkin baru bisa tidur jam 10 pagi, setengah jam. Lalu pelayanan, pulang jam 3, ada tidur setengah jam. Kita tahu itu kondisi apa itu. Sekarang mah tidur lah, taruh kepala, apa? Nempel langsung. Waktu itu ada masa-masa itu beberapa bulan, 3-4 bulan saya lupa itu. Saya berdoa, Tuhan, apa yang saya kasih? Puji Tuhan mereka bisa makan, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Tapi apa yang saya kasih? Enggak ada. Saya semalam-malaman, bermalam-malam, berbulan-bulan. Saya bergumul supaya masa depan mereka. Dan saya yakin masa depan 2 biji orang ini baik-baik saja. Saya tidak takut. Tapi bukan berarti karena saya sudah terobos lalu saya tidak doa lagi. Enggak. Ini bicara punya pengharapan dengan Tuhan. Pengharapan itu datang waktu kamu bersendirian dengan Tuhan. Amin. Oh, itu air mata. Ya istri saya tidur, kadang dia terbangun. Gimana Piu bisa tidur? Tadi sedikit, udah kamu tidur aja. Saya doa lagi. Supaya aman, saya tidak pakai gitar. Kalau pakai gitar nanti dia ikut berdoa. Pagi-pagi gak ada yang masak, ngantuk semua. Ini hal-hal seperti itu. Jadi, pergumulan untuk setia. Next lagi. Atau sudah habis? Nah, ini ya poin terakhir. Tubuh kita waktu doa semalaman pasti lemah. Ya. Kenapa? Karena daging dan keinginannya luluh. Jadi dalam doa semalaman itu betul-betul diluluhkan lagi. Tanpa doa saja, aktivitasmu dari pagi sampai malam sudah membuat dagingmu lelah, betul nggak? Tapi begitu kamu ambil doa itu benar-benar lelah dia. Ini hukum kebenaran yang kalau saudara mau dapat berkat. Lelah dalam Tuhan itu jauh lebih mulia daripada lelah karena daging. Amin. Yang kedua, jiwa juga lemah. Kekhawatirannya diubah. Pikirannya yang fokus dunia digantikan dengan perkara ilahi. Tadinya kan fokus dunia itu setengah jam pertama, percaya saya nanti tes. Setengah jam pertama itu pikirannya aneh-aneh. 1 jam, ada yang 2 jam, pikirannya macam-macam. Tapi waktu kamu berani belajar berdoa, kamu sedang merubah kepada perkara ilahi. Dan terakhir, roh yang tadinya lemah, tidak suka, tidak bergirang, ya kan? Rohnya itu kayak tunduk gitu. Makanya bisa diambil sama roh busukmu kan? Iya, ini ditarik rohnya. Ada banyak orang rohnya bisa ditarik, saudara, dikendalikan oleh spirit itu. Kenapa ada orang? Jadi satu kasus yang kemarin saya doakan itu rohnya sudah diambil oleh teman selingkuhannya itu. Padahal teman selingkuhan itu sudah pukulin dia habis-habis sampai babak belur. Pulang lagi. Nah ini ilmu pelet tingkat tinggi. Ilmu apa namanya itu? Buluh perindu. Karena kehidupannya Kristen. Tapi tiap hari di dunia malam. Nah, hati-hati. Dunia malam tahu? Dugem. Ajib. Ya gimana? Diambil rohnya. Tak ada bilang karena kamu Kristen, KTP-mu Kristen, kamu gak diambil rohnya. Diambil. Jangan salah pemahaman, saudara. Tapi kalau kamu berdoa, rohmu akan dijaga oleh Tuhan. Roh kita kuat, sukacita, bergirang. Ada duit, bergirang. Tidak ada duit, tetap bergirang. Makan makanan enak, bergirang. Makanan biasa, tetap bergirang. Amin. Hidup kita jadi ditentukan apa yang kita makan, minum, pakai kok. Tapi ditentukan oleh kekuatan. Waktu kamu doa semalaman, kamu kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Tolong pemain musik. Oh, Rabakasyika. Haleluya, haleluya.